Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita ataupun malam ataupun pagi ya. Semoga kita diberi kesehatan dan juga rezeki yang manfaat, barokah banyak ya, alhamdulillah, amin. Di sini kita mau share untuk sahabat botanikal yang agak kebingungan yang namanya apukat yang sudah ditanam kisaran 5 tahun ataupun 5 tahun lebih lah, tapi tidak berbuah. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik ini, yang mana teknik tersebut itu dengan cara menstreskannya, stres air, yang mana kita tidak memberi air untuk jangka waktu panjang ataupun dengan cara penyiraman, tapi kita streskan. Ya, ada caranya. Ya, ini pertama-tama kita akan memperlihatkan untuk bibit yang mana itu stres dikarenakan kebanyakan air. Oke, kita langsung lihat ya. Oh ya, lupa, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe, like ya, komen silahkan yang banyak itu, yang banyak jadi semakin semangat juga. Jangan lupa subscribe, oke? Dan di sini kita akan memperlihatkan untuk tanaman yang stres dikarenakan ini kita peletakannya itu keliru. Nah, dulu itu saat musim penghujan ya, musim penghujan ini itu saya letakkan tapi tidak saya ganjal, dan itu lokasinya dekat sama yang namanya sumber air yang jatuh. Nah, di sini sumber air yang jatuh terus mengalir di sini. Jadi ini ada bibit stres kisaran 1, 2, 3, dan yang ketiga ini semuanya rontok dan akhirnya berbunga. Nah, seperti ini ya bunganya ya. Jadi untuk sahabat botanikal bisa dilihat bahwasannya bunganya ini pentilnya itu jadi ya. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silahkan dilihat dulu. Di seperti ini, dan ini bunganya terus-terusan jadi berbunga, terus sudah jadi pentil. Ini pentilnya, dan kemungkinan besar ini bisa kita dibuahkan lah ya. Nah, ini kita lagi melakukan perbaikan ya, perbaikannya dengan cara pemupukan dan juga cara-cara seperti halnya penyiraman secara rutin tapi tidak berlebih. Yang penting itu saat musim kemarau kita siramnya itu tidak berlebih, karena apa? Kita melakukan pemupukan terus kita siram. Yang penting itu basah ya, yang penting itu basah dan tidak terus lambah-lambah keluar airnya, itu nggak usah ya. Yang jelas kita siram aja. Terus nanti misalnya sudah, kita hanya perlu pengecekan, yang mana pengecekan tersebut jangan sampai terlalu kering ya, agak sedikit basah. Nah, misalnya kalau untuk musim kemarau dan itu cuacanya sangat panas, nah kita biasanya penyiraman 2 kali ya, yang tidak ada paranetnya. Kalau misalnya ada paranetnya biasanya satu kali sehari pun bisa, ataupun bahkan ada yang sampai 3 hari 1 kali untuk penyiraman. Nah, seperti itu ya untuk sahabat botanikal. Dan kita akan perlihatkan untuk indukan yang stres ya, yang stres, tapi ini lokasinya beda. Yang ini kan cuman bibit yang stres, dan ini batangannya sudah ya 1 jempol lah, 1 jempol gitu, kisaran 2 cm lebih sedikit ya, 2 cm lebih sedikit, dan jadinya stres. Akhirnya kita melakukan perbaikan ya, perbaikannya dengan cara pemupukan, dikasih dolomit, dikasih dikasih pupuk kayak ibaratnya kalsium tambahan, dan juga ada SP36, dan juga ada juga yang intinya itu nitrogen sama fosfatnya. Nah, seperti itu. Nah, gini ya sahabat botanikal. Oke, kita lanjut ke yang indukan yang memang itu stres ya. Ini salah satu untuk contoh yang busuk akar lah. Ini karena banyaknya air yang ada di di polybag, dan kita letakkan di lokasi kayak ibaratnya lokasi tanah langsung, dan akhirnya itu kayak rontok semua, jadi nggak bagus gitu loh. Nah, setelah itu kita kasihkan di lokasi yang kering dan tidak terkena hujan, akhirnya trubus dan berbunga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada bunganya. Memang kalau apukat kalau stres itu terjadilah yang namanya bunga yang seperti ini. Ada lagi yang indukan kalau misalnya ini bukan stres karena kekurangan air lah ya, melainkan itu kita melakukan penyiraman dengan air kolam, dan akhirnya menjadi stres dan berbuah. Nah, di sana ini adalah apukat dari indukan, yang mana ini kita siram dengan
air kolam, yang mana air kolamnya itu memang hijau banget tapi tidak berbau, hijau banget ya, hijau banget karena memang air kolam. Dan kita siramkan selama kisaran waktu 2 malam 1 hari kalau nggak salah, 1 hari 2 malam kalau ya seperti itulah. Jadi kita siramkan, akhirnya apa, itu rontok. Setelah rontok, kita kan udah kita tidak siramkan air kolam yang hijau itu, melainkan air kolam yang biasa kita siramkan, dan akhirnya malah berbunga. Memang ada yang rontoknya tuh sangat ya kayak ibaratnya wah getun sekali, getun lah intinya. Jadi untuk sahabat botanikal yang apukatnya memang itu tidak berbuah selama kisaran jangka waktu 5 tahun lebih tidak berbuah, bisa menggunakan teknik ini. Nah, udah kelihatan ya indukannya yang stres, tapi ini bukan stres air. Adapun yang stres air, tapi kalau yang stres air itu lebih aman ya. Stres air dari segi kita tidak menyirami tanaman tersebut saat musim kemarau. Nah, fungsinya itu saat musim kemarau kita tidak sirami, kita kasih yang namanya pupuk yang untuk buah atau bukan yang pertumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita siramin kalau misalnya memang udah waktunya atau udah waktunya berbuah atau berbunga, baru kita siram untuk alpukatnya. Jadi akan jadi seperti yang ada di depan kita ini ya, seperti itu. Kalau untuk kemungkinannya berhasil gimana? Kemungkinannya berhasil itu 50% banding 50%. Jadi kalau misalnya tidak berhasil, itu kita lihat tanamannya itu kuat atau tidak. Kalau misalnya tidak kuat, alangkah lebih baiknya kita stop ya, kita berhentikan, jadi kita siram lagi. Jadi seperti perawatan awal ya, perawatan awal yaitu kita melakukan penyiraman saat musim kemarau. Kalau misalnya sudah pulih lagi, nah kita melakukan yang namanya stres air lagi. Jadi memang di otak-atik seperti itu biar nanti apukat tersebut itu bisa berbuah. Nah, untuk sahabat botanikal, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan. Jangan lupa subscribe, komen, like ya, karena like-nya kok sedikit. Ya, yang buat semangat lah like-nya, subscribe-nya ya. Dan saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal ya. Nah, ini sahabat botanikal yang apukat peluang, tapi yang disetreskan malah jadi kayak gini, jadi kecil nih ya, kayak apukat lokal, kayak lebih tepatnya seperti apukat wina tapi belum tua. Nah, karena memang terjadi kayak ibaratnya bintik-bintik putih ya, bintik-bintik putih, dan warnanya itu seperti wina. Kalau pedagang atau bakul yang tahu untuk apukat, pasti dia mengiranya ini adalah apukat wina. Nah, ini adalah apukat yang kita panen, yang kita petik ya, yang kita petik yang ada di sana, yang kita tadi bilang stres ya. Dan jadinya itu seperti ini, seperti wina. Kalau kita lihat seperti wina tapi masih muda, jadi mengkilau dan juga ada bintik-bintik putih. Hijaunya tidak terlalu pekat ya. Kalau apukat peluang kan pekat ya, kalau apukat wina itu tidak terlalu pekat dan agak gimana ya. Kalau kita bandingin, mungkin kalau kita kasih ke bakul, itu bakulnya ngiranya ini adalah apukat wina. Apukat wina. Nah, seperti ini ya. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu ya. Jangan lupa subscribe. Intinya seperti itu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.